Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan praktikum dengan topik tes fungsi paruh. Sebelum memasuki praktikum, ada baiknya kita mengetahui tentang pengertian dari tes fungsi paruh atau uji spirometri. Tes fungsi paruh atau spirometri merupakan tes yang digunakan untuk memeriksa kondisi dan fungsi saluran pernafasan. Dalam tes ini, jumlah dan kecepatan udara yang dihirup dan dihembuskan oleh pasien akan diukur. Tujuan praktikum. Yang pertama, mendiagnosis penyakit paru tertentu seperti asma. Kedua, membantu menentukan penyebab masalah pernafasan. Ketiga, mengukur fungsi paru pada seseorang yang memiliki penyakit paru. Keempat, memonitor keefektifan terapi. Kelima, mengidentifikasi seseorang yang berisiko tinggi memiliki penyakit paru, khususnya perokok. Yang keenam, mengevaluasi kemampuan seseorang untuk bernafas sebelum operasi. Yang ketujuh, memonitor fungsi paru seseorang yang terpapar substansi yang menyebabkan kerusakan paru. Alat dan bahan praktikum. Alat dan bahan yang akan digunakan dalam praktikum antara lain spirometer Hutchinson, spirometer Triflow Incentive, nose clips atau penjepit hidung, alkohol 70%, mouthpiece, dan kertas cetak spirometri. Prosedur praktikum. Prosedur praktikum dengan menggunakan spirometer Hutchinson antara lain, yang pertama, bersihkan mouthpiece spirometer dengan larutan alkohol dan atur pointer pada angka 0. Yang kedua, untuk mendapatkan TV dan MVV, probandus bernafas normal pada spirometer. Ketiga, untuk mendapatkan nilai VC dan FEV1, probandus melakukan ekspirasi paksa setelah sebelumnya melakukan inspirasi maksimum. Dan yang terakhir, catat hasilnya. Persiapkan mesin spirometer Hutchinson, kemudian pasang mouthpiece pada triflometer pada mesin. Selanjutnya sediakan nose clips atau penjepit hidung, lalu nyalakan mesin. Selanjutnya mengatur atau mengetik identitas pasien atau probandus. Berikut gambaran spirometri dan perangkatnya. Baik, kita akan melakukan pemeriksaan spirometri. Pertama kali, saya akan mengukur kapasitas vital paru-paru Bapak. Baik Bapak, sekarang saya akan mencontohkan bagaimana untuk mengukur kapasitas vital paru-paru Bapak. Pertama kali, Bapak akan menggunakan nose clip ini untuk menjepit hidung Bapak. Kemudian, Bapak akan menaruh mouthpiece ini di mulut Bapak sampai setengah mouthpiece. Kemudian Bapak akan menarik nafas dan menghembuskan nafas seperti biasa selama 3 kali. Kemudian untuk yang keempat kalinya, Bapak harus menghirup nafas sampai maksimal. Kemudian menghembuskan nafas sampai habis. Setelah itu lepaskan mouthpiece dari mulut Bapak. Apakah Bapak mengerti? Mengerti dong. Baik. Baiklah Bapak, sekarang yang kedua saya akan menjelaskan cara untuk mengukur kapasitas vital paksa dari Bapak. Nanti silahkan Bapak tarik nafas seperti tadi 3 kali, tarik nafas dan hembuskan nafas. Kemudian untuk yang keempat kalinya Bapak menarik nafas secara maksimal. Kemudian nanti akan dihentakkan sekuat-kuatnya sampai nafas Bapak habis. Kemudian lepaskan mouthpiece dari mulut Bapak. Apakah Bapak mengerti? Mengerti dong. Baik. Prosedur praktikum. Persiapkan spirometer Triflow Incentive di mana pada triflometernya telah dipasangi mouthpiece. Selanjutnya duduk secara tegak, kemudian masukkan mouthpiece ke dalam mulut.
Selanjutnya melakukan inspirasi secara dalam dan maksimum dan ditahan selama 2 hingga 5 detik. Hembuskan nafas kemudian lakukan ekspirasi dan tahan selama 2 hingga 5 detik. Ulangi inspirasi dan ekspirasi selama beberapa kali. Perhitungan dan hasil praktikum. Perhitungan dan interpretasi. Yang pertama, menghitung nilai VC prediksi berdasarkan pria atau wanita dari pasien atau probandus. Selanjutnya, menghitung VC, di mana rumusnya VC praktikum per VC prediksi dikali 100%. Jika hasilnya di bawah 80%, maka hasilnya itu abnormal. Lanjutkan dengan perhitungan FEV1 per VC praktikum dikali 100%. Hasil di atas 70% artinya restriktif dan hasil di bawah 70% artinya obstruktif. Ketiga, volume minute dihitung dengan volume tidal dikali respiratory rate probandus atau pasien. Keempat, menghitung MVP prediksi dengan rumus FEV1 dikali 40. Obstruktif merupakan adanya hambatan atau obstruksi yang disebabkan karena bronkokonstriksi, contohnya asma dan PPOK. Restriktif adalah hilangnya elastisitas paru dan penggantian alveolus dengan kantung udara besar yang berisi air saks, sehingga menyebabkan paru-paru tidak dapat berekspansi penuh, contohnya emfisema, edema paru, fibrosis interstisial, dan asbestosis. Hasil pada triflow insentif adalah hitung volume saat inspirasi dan ekspirasi sesuai dengan panduan indikator warna bola.